Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fridolin Ringa dengan NIM 2441 6255 20 12 49. Saya dari kelas IF 24F, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer UBT Karawang. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi struktur data yaitu array, hashmap, stack, dan queue. Untuk mengetahui materi-materi tersebut, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang array. Apa sih itu array? Array merupakan struktur data yang berguna untuk menyimpan nilai atau data dalam satu tipe data dengan variabel yang sama. Tipe data yang digunakan di sini biasanya berupa string, integer, boolean, float, dan lain sebagainya. Dalam sebuah array juga terdapat yang namanya elemen. Elemen itu sendiri merupakan suatu nilai yang berada pada sebuah array. Contoh nyatanya saja dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti daftar belanjaan. Pada saat kita akan berbelanja, kita memiliki sebuah daftar belanjaan, dan daftar belanjaan itu biasanya berisikan beras, minyak, tepung, dan lain sebagainya. Isi dari daftar belanjaan tersebut disebut elemen yang bertipe data string. Ada pula contoh dalam kehidupan nyata yang bertipe data integer, yaitu seperti nilai akhir semester teman-teman. Pada saat teman-teman menerima hasil akhir dari belajar teman-teman satu semester, pasti ada nilai yang tertera di dalam hasil akhir semester teman-teman. Biasanya nilainya itu berkisaran 70, 80, 90, bahkan ada yang 100. Nilai-nilai tersebut merupakan contoh dari tipe data integer. Dalam sebuah array juga memiliki indeks. Indeks di sini berguna untuk menentukan posisi suatu elemen. Selain itu juga, indeks berfungsi untuk memudahkan kita agar dapat melakukan akses atau manipulasi suatu elemen dalam sebuah array. Di sini saya beri contoh, saya memiliki sebuah nilai, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nilai-nilai tersebut disebut elemen-elemen pada sebuah array. Elemen-elemen tersebut memiliki indeksnya masing-masing, di mana indeks biasanya dimulai dari 0. Jadi 1 memiliki indeksnya yaitu 0, 2 indeksnya 1, 3 indeksnya 2, dan 4 indeksnya 3. Untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa memperhatikan codingan berikut ini. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan codingan sederhana dari array. Misalnya di sini saya memiliki sebuah array berupa angka. Jadi angka sama dengan variabelnya itu memiliki elemen yang berupa 10, 20, 30, dan 40. Ini disebut elemen-elemen yang berada di dalam sebuah variabel. Elemen-elemen ini memiliki indeksnya masing-masing, di mana dalam sebuah array memiliki indeks yang dimulai dari 0. Misalnya di sini kita akan mencari indeks kedua. Indeks kedua ini terdapat di elemen yang mana? Jadi ini kita print angka yang memiliki indeks ketiga. Kita lihat sama-sama indeks ketiga
outputnya adalah berapa. Nah, jadi teman-teman, indeks ketiga terdapat di elemen 40. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara sederhana untuk menambahkan elemen pada sebuah variabel. Misalnya di sini saya ingin menambahkan angka 50. Jadi ini angka pen 50. Setelah itu kita print angka. Oke teman-teman, kita lihat sama-sama outputnya berapa saja. Nah, karena tadi kita sudah menambah sebuah elemen 50, jadi dalam sebuah variabel terdapat angka 10, 20, 30, 40, dan 50. Jadi, angka 50 yang kita tambahkan tadi sudah dimasukkan ke dalam variabel awalnya. Selanjutnya kita juga dapat menghapus elemen tersebut dari sebuah variabel. Misalnya, di sini saya ingin menghapus angka 30. Jadi, elemennya dengan angka top 2. Jadi kita print angka. Lihat sama-sama outputnya. Nah, di sini outputnya ada 10, 20, 40, dan 50. Karena di sini tadi kita sudah mengeluarkan indeks yang kedua, yaitu 30. Jadi, sekian saja codingan sederhana dari array. Setelah menjelaskan materi dari array, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari hash-map. Apa sih itu hash-map? Jadi, hash-map merupakan struktur data yang menyimpan sepasang key value dan memungkinkan pencarian data secara cepat menggunakan fungsi hash. Secara sederhana, hash-map sendiri mirip dengan array. Hanya saja, konsep indeks pada array diubah menjadi lebih mudah, seperti teks dan lain sebagainya. Fungsi hash ini mengubah key menjadi indeks untuk menyimpan dan mengambil data secara efisien. Dalam hashmap sendiri memiliki key dan value, di mana value memiliki tipe data berupa string, integer, boolean, float, dan lain sebagainya. Sedangkan key hanya memiliki dua tipe data, yaitu string dan juga integer. Contoh nyatanya saja dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kontak HP. Di dalam kontak HP memiliki nama dan juga nomor telepon. Jadi, di sini key digunakan sebagai nama orang. Jadi nama orang itu bisa diartikan sebagai key. Sedangkan nomor telepon diartikan sebagai value karena value memiliki sebuah nilai.
Untuk memahami contoh-contoh yang lebih lanjutnya lagi, teman-teman dapat memperhatikan kodingan berikut ini. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan kodingan sederhana dari HashNet, di mana pada contoh sebelumnya saya telah menjelaskan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari berupa daftar kontak HP. Jadi di sini saya akan mengoding daftar kontak HP yang sederhana. Jadi di sini saya memiliki kontak yang isinya itu kosong. Selanjutnya saya mengisi kontak tersebut, mana ada kontak. Dan di sini saya isi kontak adik, lalu om, nomornya itu 08 234 5 6 ini ada kesalahan. Jadi nomornya ada 08 1 4 6 7. Jadi ini adalah kontak adik. Berikutnya saya akan masukkan kontak ayah, kontak ayah, nomornya itu 082 67 56 890. Selanjutnya saya akan masukkan kontak ibu, dimana nomor ibu adalah 085 78 909 432. Jadi misalnya saya memiliki 3 kontak dalam daftar kontak saya. Jadi di sini telah memperlihatkan bahwa ada yang namanya C dan value, di mana ada sebuah fungsi dan ada sebuah nilai. Di mana kontak adik merupakan kunci dari fungsi hash dan nomor yang ada di sini merupakan nilai dari fungsi hash sendiri. Misalnya di sini saya ingin menampilkan kontak ayah, atau saya ingin mencari kontak ayah, di mana kontak ayah merupakan kunci atau key dari nomor ayah. Jadi di sini kita akan print kontak dari ayah. Teman-teman, jadi kita bisa lihat sama-sama outputnya. Nah, di sini telah muncul kontak ayah
apakah benar 082, 082, 667, benar 667, 556, 890. Jadi teman-teman, di sini menunjukkan bahwa kunci atau key dalam fungsi hash sangatlah berfungsi di HashMap. Jadi sekian saja codingan dari HashMap. Jadi teman-teman, itu adalah penjelasan dari HashMap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu stack atau tumpukan. Apa sih itu stack? Jadi, stack sendiri merupakan bagian dari array. Hanya saja, stack menerapkan prinsip LIFO, yang merupakan singkatan dari last in, first out, yang artinya elemen yang terakhir masuk akan yang menjadi pertama keluar. Stack juga menerapkan beberapa fitur bawaan pada beberapa pemrograman. Fitur-fitur tersebut diantaranya ada push yang fungsinya untuk menambah data, ada pop yang fungsinya untuk menghapus data, dan ada fitur bawaan lainnya yaitu append untuk menambah data pada stack. Stack juga memiliki contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namanya saja sudah stack atau tumpukan. Artinya, contoh nyatanya itu adalah tumpukan dalam sebuah wadah. Di sini saya ambil contohnya yaitu tumpukan pakaian. Saat kita mandi, kita akan menaruh pakaian di sebuah wadah atau keranjang pakaian kotor, di mana pakaian-pakaian yang kita masukkan tersebut akan menjadi sebuah tumpukan yang sangat banyak sehingga memenuhi wadah tersebut. Saat wadah atau keranjang pakaian kotor tersebut sudah penuh dengan pakaian kotor, kita akan mengambil pakaian-pakaian tersebut untuk dicuci. Dan pastinya, pakaian yang terakhir kali masuk akan menjadi yang paling atas. Pakaian tersebut yang akan pertama kali kita cuci atau kita ambil dan masukkan ke dalam mesin cuci. Itulah prinsip dari stack, last in, first out, atau LIFO. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, teman-teman dapat memperhatikan codingan berikut ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari stack, jadi sekarang saya akan memperlihatkan codingan sederhana dari stack itu sendiri. Jadi seperti yang telah saya jelaskan, stack atau tumpukan menerapkan prinsip LIFO, yaitu last in, first out, di mana elemen yang pertama kali masuk akan menjadi yang terakhir kali keluar. Oke, jadi di sini saya memiliki sebuah stack atau tumpukan. Yaitu terdiri dari, misalnya saya ingin mengisikan angka 32, 33, 34, dan 35. Oke. Jadi di sini saya sedang mengisikan angka tersebut. Mungkin sebaiknya saya akan acak saja 32, 23,
42 dan 50. Oke, jadi di sini step sama dengan 32, 23, 42, dan 50. Seperti yang kita ketahui, dalam step menerapkan prinsip LIFO, yang artinya elemen yang pertama kali masuk akan menjadi terakhir keluar. Kita buktikan sama-sama, yaitu dengan cara kita akan menambahkan data dan menghapus data. Di sininya yang pertama kita akan menambah sebuah data. Tapi sebelumnya kita akan memperlihatkan outputnya dulu agar kita melihat data awalnya. Jadi kita akan print site. Oke, kita running. Kita lihat sama teman-teman semua. Nah, jadi datanya benar ya, dari 32, 23, 42, dan 50. Selanjutnya kita akan menambah data. Jadi di sini kita akan menambah data. Misalnya saya ingin menambah data 10. Jadi save dan ini adalah 10. Lalu kita print apa? Print statement. Oke, kita running. Nah, di sini telah terlihat jelas data awalnya adalah 32, 23, 42, dan 50. Setelah kita menambahkan 50, setelah kita menambahkan 10, datanya menjadi 32, 23, 42, 50, dan 10. Nah, di sini tumpukan telah terjadi, di mana data yang terakhir kali masuk tadi akan berada di paling atas. Nah, selanjutnya kita akan membuktikannya dengan menghapus data tersebut. Yaitu ini, kita akan hapus step of then nah teman-teman, di sini kita akan menghapus datanya. Kita akan membuktikan apakah benar step itu menerapkan prinsip LIFO atau tidak, di mana elemen yang kita masukkan terakhir itu akan menjadi elemen yang pertama kali dikeluarkan atau dihapus. Kita running sekarang. Nah, teman-teman dapat melihat di sini di mana data awalnya tadi adalah 32, 23, 42, dan 50. Setelah itu kita menambahkannya dengan angka 10 hingga datanya menjadi 32, 23, 42, 50, dan 10. Dimana elemen atau angka 10 ini kita masukkan paling akhir. Dan di sini saat kita
mengeluarkan data atau menghapus salah satu data dari set tersebut, yang pertama kali keluar ialah yang terakhir kali masuk. Jadi teman-teman, inilah codingan sederhana dari stack. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi queue atau antrian. Jadi, queue atau antrian merupakan struktur data yang menerapkan prinsip FIFO, first in, first out, yang artinya elemen yang pertama kali masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Contoh nyata antrian dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu antrian pemesanan makanan, antrian saat naik pesawat, dan antrian lainnya. Queue juga menerapkan beberapa fitur pada pemrograman, yaitu ada pop dan juga push, di mana pop untuk menghapus dan push untuk menambahkan data. Ada pula fitur lain dari queue, yaitu enqueue dan dequeue. Enqueue merupakan proses pemasukan data ke queue, sedangkan dequeue merupakan proses pengeluaran data pada antrian. Teman-teman, ini saya akan memperlihatkan codingan sederhana dari queue. Seperti yang saya jelaskan tadi, queue menerapkan prinsip FIFO, first in, first out, yang artinya elemen yang pertama kali masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Nah, untuk membuktikan prinsip dari queue itu sendiri, teman-teman bisa melihat codingan ini. Jadi, pertama di sini saya memiliki sebuah queue. Di queue sama dengan, jadi seperti yang saya katakan bahwa queue biasa disebut juga dengan yang namanya antrian. Misalnya di sini saya ingin mengambil antrian saat saya sedang mengurus KTP. Saya memiliki antrian A01, paling awal ya antrian. Lalu berikutnya ada antrian yang setelah saya ada A02 dong pastinya. Ada A02. Setelah itu ada juga antrian A03. Oke, jadi di sini saya tidak pakai banyak ya. Ini kita pakai di sini. Maaf tadi ada kesalahan. Oke. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana proses queue itu sendiri. Dalam queue itu kan ada fitur bawaan, ada queue dan enqueue seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dari sini saya akan memperlihatkan ya di codingan ini, dimana pertama kita akan melihat the queue-nya, dimana the queue sama dengan queue
sama. Yes, sama dengan pop. Jadi dalam antrian itu 0 ini merupakan antrian yang pertama kali akan keluar. Jadi kita lihat di sini antrian yang mana yang akan keluar duluan. Jadi enter ini kita print dulu di sini. Print review itu juga print ini. Di sini kita mau ini antriannya yang mana yang akan keluar. Oke, baik kita lihat sama-sama stepnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada view awalnya yaitu ada A01, A02 dan A03, di mana kita akan melakukan proses booking. Jadi proses pengeluaran atau pemanggilan antrian mulai dari yang paling awal, di mana yang paling awal masuk adalah A01. Jadi di sini you benar-benar menerapkan prinsip FIFO, first in first out. Yang pertama kali masuk akan yang menjadi pertama kali keluar. Nah, jadi prinsip jadi key bersih dari sini adalah A02 dan A03. Selanjutnya kita juga akan menerapkan fitur bawaan yaitu NQ, di mana NQ itu akan merupakan proses pemasukan antrian. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini kita akan menambahkan antriannya. Di sini saya ingin menambahkan antrian. Maaf, ada kesalahan tadi. A04 kita akan dulu A04. Lalu kita print ini. Kita lihat sama-sama outputnya. Nah, jadi teman-teman, di sini A04 yang kita masukkan ke atas tadi menjadi yang paling belakang, karena ini merupakan antrian. Jadi, di sini itu saja
codingan dari C yang dapat saya jelaskan. Jadi, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.